Halo what's up guys, gue Rajiv. Di video ini, gue bakalan membagi sedikit informasi yang gue dapetin tentang stres. Gue yakin lo semua pernah stres, gue pun sama. Di sini, gue sama teman-teman gue udah ngerangkum beberapa informasi buat lo dan buat kita belajar bareng-bareng apa itu stres, penyebabnya, dan faktor apa saja yang mempengaruhi, juga gimana cara kita ngatasi rasa stres itu. So, gue mau lo semua dengerin baik-baik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu stres? Menurut Vincent Cornely pada tahun 2017, stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan tuntunan kehidupan. Dan kalau menurut WHO, stres itu merupakan reaksi dari tubuh terhadap stresor psikososial atau tekanan mental dan beban kehidupan. Jadi, stres itu merupakan respon tubuh terhadap beban psikologis yang lo terima. Itu guys. Nextnya bakal dilanjutin sama teman gue yang ganteng ini. Kenalin, nama gue Ivan Maulana Ibrahim. Teman-teman kelompok gue sih biasanya manggil Ivan. Dan sekarang giliran gue yang akan ambil alih untuk menjelaskan faktor penyebab stres. Jadi langsung aja kita bahas. Faktor penyebab stres itu lumayan banyak, dari mulai tekanan kerja dan lingkungan dan lain sebagainya. Kenapa sih itu bisa terjadi? Jadi langsung aja dengerin buat tahu jawabannya. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Iya, faktor lingkungan sangat amat berpengaruh terhadap stres. Gimana nggak buat stres? Banyak banget orang yang kita temui setiap hari dan kita harus bisa dituntut selalu bersikap positif. Baik yang mana itu merupakan sebuah tekanan dari lingkungan. Kemudian faktor tuntutan atau sikap keluarga. Keluarga emang orang yang paling dekat dengan kita, tapi jangan salah, keluarga juga bisa buat kita stres guys. Gue yakin lu semua paham lah dimana terkadang keluarga itu ngasih harapan dan ekspektasi yang tinggi kepada anak-anaknya. Sebenarnya bagus, cuma terkadang kalau nggak bisa tercapai ya kadang aja omongan yang negatif membuat mental itu down. Nextnya ada perkembangan iptek. Loh kok iptek juga bisa? Ya jelas bisa banget. Sekarang di era globalisasi digital ini, lu harus berlomba-lomba dengan banyak orang untuk bersaing di dunia yang apa-apa digital. Terus update dan perkembangan seperti ini yang kalau lu nggak bisa ngimbanginnya dengan sesuai, lu akan ketinggalan perkembangan teknologi dan lu pastinya bakal dicap sebagai orang yang gaptek. Selanjutnya faktor yang kedua, diri sendiri. Ya you know lah, terkadang kita punya standarisasi terhadap diri kita sendiri, seperti faktor kebutuhan psikologi. Ya, seperti yang gue bilang tadi, hal ini terjadi karena setiap individu punya ekspektasi sendiri dan keinginan-keinginan yang ingin dicapai untuk memuaskan hasrat manusiawi. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi gue saranin kenalin kemampuan dan batasan diri lu sendiri dulu. Faktor berikutnya yaitu proses internalisasi diri, yang mana lu dituntut secara terus-menerus sama diri lu sendiri buat ngikutin perkembangan yang ada pada zaman ini. Nah, ini nih yang biasanya dilakukan sama Gen Z. Ya, kan dimana kita harus ikut update tentang fashion lah, apalah itulah. Pokoknya ribet ya, walaupun kalau lu paham tentang fashion, lu bakal dianggap keren. Oke, penjelasan yang gue bahas cukup sampai di sini saja. Selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya yang paling ganteng sekaligus ketua di kelompok kami. Halo guys, gue Dimas. Langsung caw aja. Faktor ketiga yaitu pikiran. Ada pepatah mengatakan, aku orangnya yang sederhana, namun pikiranku yang rumit. Pikiran ini sangat berkaitan dengan penilaian kita terhadap orang lain, yang kadang hal ini juga yang ngebuat kita jadi kebanyakan mikir tentang apa yang seharusnya nggak kita pikirin. Misalnya lu mikirin pacar lu, kalau nggak sama lu itu dia selingkuh, dan terus lu bete marah-marah. Nggak jelas karena pikiran lu itu yang ngebuat jadi stres. Ya, tapi hal yang tadi gue sama temen gue di atas jelasin nggak bisa jadi patokan kalau seseorang itu lagi stres. Hal ini karena tiap orang berbeda-beda menyikapi suatu masalah gitu guys. Selain itu, faktor dari hormon stresor atau hormon yang menyebabkan stres juga berpengaruh. Singkatnya, kalau hormon ini nggak ada ya nggak bakalan muncul si stres ini.
Oke, penjelasan selanjutnya bakal dijelasin oleh Richard. Oke, selanjutnya ada saya, Richard. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Dimas sebelumnya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres. Yang pertama, teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini merupakan hal yang gampang, tapi kadang susah dilakukan. Nah, simpelnya teknik ini bisa dilakuin dengan cara meditasi, pernapasan dalam, yoga, atau healing ke alam. Pokoknya kita tinggalin dulu tuh aktivitas sehari-hari yang bikin kita stres. Teknik yang kedua yaitu terapi kognitif dan perilaku. Tujuannya buat ngerubah cara berpikir dan perilaku kita yang negatif dan diganti dengan cara berpikir yang positif. Nah, biasanya teknik ini banyak digunain nih sama banyak psikolog untuk memperbaiki pola pikir klien yang salah gitu deh. Teknik yang ketiga yaitu dukungan sosial. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling penting. Kenapa? Karena percuma aja kalau kita udah lakuin dua teknik yang sebelumnya tadi udah jelasin, tapi kita masih berada di lingkungan yang toksik. Jadi kita harus tinggalin tuh lingkungan yang toksik supaya mental kita lebih sehat dan sejahtera, yang nanti berguna untuk kehidupan kita yang lebih bermakna. Ya, kira-kira segini dulu deh apa yang bisa kita berempat sampaikan. Kita harap kalian bisa ngambil hal yang baik dari apa yang kita sampaikan tadi. Sekian, terima kasih udah mau nonton penjelasan dari kita. See you.